Halo teman-teman semua, aku akan melanjutkan review buku atau sharing buku dari buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya by Overcomer. Ini adalah sekali lagi buku yang akan launching di minggu depan. Jadi teman-teman semua bisa, ketika ini sudah launching, teman-teman bisa berlomba-lomba untuk mau membeli dan membaca buku ini. Dan hari ini aku akan membacakan analogi selanjutnya, yaitu adalah analogi bejana yang Tuhan pilih. Penglihatan ini didapati di tahun lalu di 1 Oktober dalam pesta perjanjian kesetiaan Abba, perjanjian perkenanan Yesua, dan perjanjian keperkasaan Roh Kudus. Dan pendoa ini dibawa Tuhan ke sebuah pantai yang sangat indah. Dan di pantai itu pendoa itu melihat ada begitu banyak bejana-bejana. Ada bejana yang begitu hancur, ada bejana yang kokoh, ada bejana yang sangat amat indah ada di sekitar kumpulan bejana-bejana itu. Dan seketika hari itu, di dalam penglihatan itu, Tuhan Yesus sudah berdiri di samping pendoa itu. Dan pendoa itu hanya bisa bersujud. Dan Tuhan tersenyum dan berkata kepada pendoa itu, "Nak, bejana mana yang akan kupilih?" Lalu pendoa itu menjawab, "Dari semua bejana yang indah, pasti salah satu yang engkau pilih, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus tertawa dengan suaranya yang lembut seperti seorang bapa, dan Tuhan Yesus menghampiri bejana tanah liat yang hancur, yang serpihannya tercecer. Tuhan mengumpulkannya dan menaruh itu ke jubahnya. Dan Tuhan berkata, "Bejana yang hancur ini yang kupilih, Nah, mengapa aku memilihnya?" Seketika Tuhan mengeluarkan setiap serpihan bejana itu, dan pendoa ini dapat melihat di dalam serpihan itu terpancar wajah-wajah beberapa orang. Ada wajah Pastor Berry yang sedang berseru dan berdoa. Lalu juga ada wajah-wajah anak-anak Overcomer yang berseru dan berdoa. Dan Tuhan berkata kepada pendoa ini, "Bejana ini melambangkan hati kekasihku. Hati setiap kalian anak-anak Overcomer, anak-anak Tuhan. Yang dimana kalian itu bersuara keras dan tidak pernah berhenti untuk yang namanya mencari hatiku. Sekalipun hancur, tetapi seruan gembalamu, seruan kalian yang menginginkan Tuhan, menginginkanku, itu membuat tanganku itu terulur dan bergerak dan akan membentuk kalian seperti yang hatiku mau." Mungkin hari ini setiap kita punya yang namanya struggle, masalah, ataupun apapun itu. Tapi apa sih respon hati kita? Ketika kita itu hancur hatinya dalam tanda kutip, melewati setiap masalah, problem, sakit hati, luka, atau apapun. Apakah respon kita itu kita gak mau berlari ke kaki Tuhan? Atau kita melakukan sebaliknya? Kita makin mengandalkan Tuhan. Kita semakin duduk diam dekat di kaki Tuhan. Dan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Berseru dan mencari Tuhan. Itu yang Tuhan senang. That's why Tuhan memilih bejana yang hancur itu. Dan saya lanjutkan dimana Tuhan itu mau membentuk setiap bejana yang hancur itu. Berbeda dengan bejana yang indah. Bejana-bejana yang indah itu tidak pernah dan tidak mau diremukkan. Bejana-bejana tersebut tidak bersuara keras untuk menginginkan dan mencari hatiku. Bejana-bejana yang indah itu telah mendapatkan upah yang mereka cari, yaitu adalah tepuk tangan manusia. Saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, pendoa ini melihat sebuah simulasi orang-orang yang menghampiri bejana yang indah dan tidak hancur itu. Beribu-ribu orang bertepuk tangan dan berkata, "Itulah gereja yang sebenarnya." Tuhan tersenyum dan berkata, "Memang apa yang kulihat berbeda dari apa yang manusia lihat. Apa yang Tuhan timbang berbeda dari apa yang manusia timbang. Dan apa yang Tuhan tetapkan berbeda dari apa yang manusia tetapkan." Bejana yang hancur itu adalah Overcomer dan Pastor Berry. Dan aku meremukannya sendiri dengan tanganku yang terulur, dan akan menjadikannya indah di mataku, di hatiku, dan di waktuku yang sempurna. Mungkin setiap kita itu ada di dalam dimana momen kita itu diremukan Tuhan. Diremukan Tuhan lewat apa? Didikan-didikan yang membuat kita itu hancur berkeping-keping. Ada didikan-didikan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ternyata kita adalah orang yang begitu kotor. Ternyata kita adalah orang yang begitu sombong. Ketika diremukan, apakah itu adalah hal yang mudah? No, itu adalah hal yang menyakitkan, yang gak mudah dilalui. Tapi ketika kita itu tetap berseru, tetap kita yang namanya berlari ke kaki Tuhan, tetap yang namanya mengandalkan Tuhan, itulah yang membuat Tuhan tergerak dan mengulurkan tangannya untuk membentuk kita. Dan saya lanjutkan dimana
dalam penglihatan itu Tuhan berkata, "Overcomer, apakah kalian bersuka cita jika aku memanggil kalian kembali untuk kubentuk, untuk kuremukan, dan untuk menjadi indah sesuai dengan hatiku? Pandanglah wajahku yang menyinari kalian hari demi hari. Biar aku semakin bertambah dan kalian yang semakin berkurang. Jadilah seperti teladan gembala kalian." Di dalam permukaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, mungkin itu gak sesuai dengan apa yang jiwa kita mau. Di dalam permukaan yang Tuhan berikan itu mungkin gak sesuai dengan apa yang daging kita mau. Dan itu sekali lagi itu menyakitkan. Tapi itu yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Itu yang mau Tuhan bentuk untuk menjadi indah di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Ketika kita mau menjadi indah di hadapan manusia, mungkin gampang. Kita cukup berlaku baik saja, itu cukup, dan itu akan membuat kita menjadi indah dan mendapatkan tepuk tangan manusia. Tapi sekali lagi di dalam buku ini dituliskan bahwa yang Tuhan tetapkan itu berbeda, yang Tuhan timbang itu berbeda, dan yang Tuhan lihat itu berbeda. Jadi biar hari ini kita menentukan, kita itu mau indah di hadapan Tuhan atau kita mau indah di hadapan manusia. Biarkan hati respon yang sama yang gembala saya miliki, Pastor Berry punya, itu juga kita miliki. Dimana kerinduan kita itu adalah menjadi indah di hadapan Tuhan. Bukan tepuk tangan manusia yang kita cari, tapi perkenanan Tuhan yang kita cari. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. God bless.